Saka Tatal, 23, terpidana yang bebas sejak 2020 dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki bongkar kejanggalan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin sebut jika terdakwa dalam sel bui atas kasus pembunuhan Vina dan Eki bukanlah pelaku pembunuhan. Pengacara Saka Tatal, Titin mengungkapkan hal ini diawali oleh orang tua Eki yang merupakan anggota polisi merasa curiga jika sang anak adalah korban kecelakaan. Orang tua Eki lantas berniat menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut, namun tak sampai ke pihak lebih berkuasa. Sebelumnya, Titin juga telah mengungkap sejumlah fakta persidangan yang berbeda jauh dari tuntutan yang diterima oleh kliennya, Saka, dan terpidana lainnya. Menurut Titin, para terdakwa yang selama ini di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ia bahkan merasa kecewa dengan terhadap vonis seumur hidup yang diberikan. Titin juga menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh tak ada bekas tusukan benda tajam. Titin menambahkan, dalam persidangan juga tidak pernah dibahas soal ruda paksa, menurutnya hal itu tidak sesuai antara tuntutan dengan fakta visum dan forensik. Terkuak ada 4 kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang belakangan kembali viral buntut tayangnya film Vina, sebelum 7 hari. Diketahui Vina bersama kekasihnya, Eki menjadi korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016 silam. Setelah sekian lama, kasus tersebut kembali viral dan menjadi perbincangan publik lantaran kisah sejoli tersebut diangkat dalam film. Kini, pengacara dari terpidana kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina serta pacarnya, Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, mengungkap adanya kejanggalan tuntutan dalam kasus ini. Pengacara dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan mengatakan, tujuannya mengungkap kejanggalan ini adalah untuk mengklarifikasi narasi yang berkembang di masyarakat. Terutama mengklarifikasi pernyataan para pakar yang notabene tak mengetahui secara detail terkait perjalanan kasus ini. Jogi menuturkan, 5 terpidana yang menjadi kliennya yakni Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, dan Supriyanto bin Sutadi, berasal dari keluarga yang tidak mampu. 5 terpidana tersebut juga bekerja sebagai pekerja bangunan. Pertama, kami kuasa hukum dari 8 terpidana kasus Vina, khususnya saya menerima kuasa 5 terdakwa yang notabene-nya dari keluarga yang tidak mampu. Mereka adalah pekerja bangunan, yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar, kata Jogi, dilansir wartakotalive.com, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Menurut Jogi, selama proses BAP di Polres Cirebon Kota, kliennya mendapatkan tekanan fisik atau kekerasan fisik. Terlebih saat pelaksanaan BAP, kliennya tidak didampingi oleh kuasa hukum. Justru saat BAP lah, klien kami mendapatkan tekanan atau perlakuan fisik seperti foto-foto yang tersebar di media sosial sekaligus ini. Keterangan yang disampaikan mereka di BAP di Polres Cirebon Kota itu penuh tekanan, karena saat itu tidak didampingi lawyer dan saat itu para terpidana ini mendapatkan perlakuan fisik seperti foto-foto yang tersebar di media sosial, terang Jogi. Tim kuasa hukum 8 tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon dan pacarnya Eki akhirnya membeberkan sejumlah fakta baru. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di Jalan Raya Kalitanjung, Kota Cirebon, pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka pun mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum. Mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widyaningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ia mengungkapkan, rasa kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh. Menurut Titin, perbedaan antara tuntutan dan hasil visum sangat mencolok. Lebih lanjut, Titin menyoroti bahwa kematian korban digambarkan sama, yaitu karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Titin menambahkan, dalam persidangan juga tidak pernah dibahas soal pemerkosaan. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Kasus pembunuhan disertai ruda paksa yang menimpa Vina di kota Cirebon, 2016 silam kembali ramai diperbincangkan. Sementara dari kuasa hukum 8 tersangka, mereka mengungkapkan adanya kejanggalan selama masa persidangan yang dimulai Januari 2017 silam. Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman mengungkapkan rasa kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta yang berbeda. Ia lantas mengungkap fakta pertama dalam kasus tersebut, yakni hasil autopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, pasalnya baju korban dalam kondisi utuh. Lebih lanjut, Titin menyoroti bahwa kematian korban digambarkan sama, yaitu karena benturan di belakang kepala tanpa adanya sabetan. Titin menambahkan, dalam persidangan juga tidak pernah dibahas soal ruda paksa. Sementara, ditemukan sperma namun tidak dijelaskan milik siapa dan dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Pelaku kasus Vina Cirebon, Saka Tatal 23 tahun akhirnya angkat bicara setelah dibebaskan dari penjara. Saka mengaku bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Pasalnya, Saka Tatal bercerita bahwa ia tidak tahu kronologi pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Namun, ia menjadi salah satu pelaku yang ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Untuk itu, Saka Tatal yang sudah dipenjara selama bertahun-tahun kini buka suara dan mengungkap fakta versi dirinya. Termasuk menceritakan momen saat ia diintimidasi mengakui perbuatan yang tak pernah dilakukannya. Cerita tersebut disampaikan Saka Tatal dalam wawancara bersama awak media pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Didampingi pengacaranya, Saka Tatal menjawab pertanyaan dari awak media soal kasus Vina Cirebon. Saka mengaku tak kenal sama sekali dengan Vina dan Eki. Saat kejadian, Saka mengaku sedang berada di rumah pamannya. Karena gemetar saat dicecar pertanyaan, pengacara Saka, Titin, langsung mengambil alih pertanyaan-pertanyaan tersebut. Titin mengatakan bahwa kliennya masih trauma dengan pertanyaan yang dilemparkan soal kasus Vina. Saka juga masih teringat dengan momen mengerikan saat dirinya ditangkap. Padahal, di Malang Vina dan Eki dibunuh, Saka mengaku tidak berada di TKP melainkan di rumah. Lantaran hal tersebut, Saka Tatal mengaku kaget saat ia tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian. Saka menyebut sebelum ia ditangkap, ia sedang mengembalikan sepeda motor milik pamannya. Tak disangka di rumah pamannya sudah ada polisi. Saka pun akhirnya ikut diamankan atas kasus Vina. Saat di kantor polisi, Saka Tatal mengurai momen mengerikan dalam hidupnya. Saka menyinggung perlakuan penyidik kepadanya yang mengaku disiksa polisi lantaran disuruh mengakui apa yang bukan ia lakukan. Hingga akhirnya Saka Tatal pun secara terpaksa mengakui apa yang bukan dilakukannya. Pengacara Saka, Titin, menyebut kasus Vina Cirebon dapat kembali diselidiki ulang.